got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Dialova Mahid. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari program yang kami buat dengan judul Aplikasi Peramalan Permintaan Air Mineral menggunakan metode Double Exponential Smoothing berbasis GUI Tkinter. Dalam proses pengelolaan permintaan dan persediaan, perusahaan perlu mengetahui bagaimana pola permintaan produk berubah dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting terutama untuk produk yang selalu dibutuhkan masyarakat seperti air mineral. Jika perusahaan memproduksi terlalu banyak tanpa melihat tren permintaan, akan terjadi penumpukan stok. Sebaliknya, jika produksi terlalu sedikit, permintaan konsumen tidak terpenuhi. Karena itu, diperlukan cara yang mampu membaca pola permintaan secara berkelanjutan. Program ini menggunakan metode Double Exponential Smoothing, yaitu salah satu teknik peramalan yang digunakan untuk memprediksi permintaan ketika data mengalami perubahan atau kecenderungan tertentu. Metode ini dapat menangkap pola permintaan yang naik, turun, atau mengalami perubahan secara bertahap. Berbeda dengan peramalan sederhana biasa, metode ini menggunakan 2 proses perataan sehingga hasil prediksinya menjadi lebih stabil dan akurat. Di dalam program, pengguna dapat memasukkan data permintaan air mineral secara manual melalui GUI. Kemudian program akan mengolah data tersebut dan menghitung nilai perataan pertama, perataan kedua, serta komponen tren yang diperlukan untuk menghasilkan prediksi permintaan minggu berikutnya. Dengan cara ini, perusahaan bisa mengetahui kira-kira berapa permintaan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pola data sebelumnya. Untuk tujuannya, yang pertama menentukan perkiraan permintaan air mineral pada periode berikutnya dengan menggunakan metode peramalan yang lebih sensitif terhadap perubahan tren. Selanjutnya, membantu perusahaan atau pelaku usaha dalam mengambil keputusan produksi dan pengadaan stok agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan, serta memberikan gambaran praktis bagaimana matematika terapan dan metode peramalan dapat diimplementasikan secara langsung melalui aplikasi GUI, sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Melalui proses optimasi peramalan ini, kita bisa melihat bahwa memahami pola permintaan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan perkiraan kasar. Perlu adanya perhitungan yang terukur agar keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. Dengan metode Double Exponential Smoothing dalam program ini, prediksi permintaan dapat dilakukan secara lebih akurat dan terstruktur, serta membantu perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dasarnya. Untuk pada bagian program, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Marcelo Kaunang, NIM 2304188. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kita buat. Yang pertama, dari codingan tersebut ini kita ambil nilai alpha dari input lalu ubah ke nilai float. Yang kedua, jika alpha kurang dari 0 atau alpha lebih dari 1, codingan ini mempunyai validasi alpha harus 0 atau alpha harus 1. Selanjutnya, kita di sini akan membuat kondisi di mana jika bukan angka, maka angka tidak akan bisa dimasukkan. Selanjutnya di sini kita akan
mengambil input permintaan yang dimana teks data permintaan dari text box. Teks data diambil dari text box yang sudah kita buat program GUI-nya. Selanjutnya permintaan split dengan koma lalu ubah ke integer. Selanjutnya kita membuat list nomor mingguan dengan ramalan untuk satu periode ke depan. Di sini kita membuat data frame awal dengan menggunakan minggu pertama sampai dengan minggu terakhir atau minggu dan permintaan. Selanjutnya membuat kolom tambahan untuk perhitungan smoothing. Di sini baris pertama ST sama dengan single smoothing pertama, dan yang kedua ST sama dengan double smoothing, dan level A sama dengan T, dan level BT atau trend BT. Selanjutnya ramalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan smoothing yang dimana nilai awal X sama dengan XT dan nilai awal S sama dengan XT, yang dimana ini adalah sebuah permintaan air yang diminta oleh pengguna. Selanjutnya adalah rumus smoothing pertama dan rumus smoothing kedua. Di sini ada juga rumus smoothing level A sama dengan T dan rumus trend B sama dengan T. Hitungan ramalan pertama, satu periode ke depan mempunyai rumus last dan ramalan yang sudah kita konversi menjadi rumus XT tambah M sama dengan A tambah T tambah B tambah T dikali M. Selanjutnya ada tambahan baris ramalan ke dalam tabel DF. Di sini ada minggu berikutnya XT sama dengan 0, ST sama dengan 0, AT atau yang terakhir BT sama juga dengan yang terakhir, dan yang terakhir adalah hasil ramalan. Di sini bersihkan isi TrueView sebelum menampilkan data baru, di mana kondisi tersebut jika kita selesai menginput atau menemukan hasil tersebut maka akan terset view-nya. Begitu juga dengan baris demi baris. Di sini ada codingan GUI yang kita gunakan. Yang pertama input frame, dari codingan tersebut ini. Yang kedua input data, ketiga input alpha, dan juga ada tombol hitungan ke dalam GUI yang kita buat. Selanjutnya ada tabel hasil. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai coding. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Artika Dayempal. Di sini saya akan menjelaskan hasil program yang kami buat menggunakan double exponential smoothing. Misalkan data permintaan kita akan mengisi dengan 120, kemudian yang kedua 100 dan 140. Dengan nilai alfa kita masukkan 0,6. Nah, di sini kita menghitung per minggu, setiap minggu. Di sini ada minggu permintaan air atau XT, S aksen T, S aksen 2T, AT yaitu level, dan BT yaitu trend, dan kemudian peramalan menggunakan XT tambah M. Untuk minggu pertama dengan permintaan 120 dengan hasil S aksen T 120, S aksen 2T 120, AT atau level 120, kemudian BT atau trend 0. Di sini sistem biasanya menjadikan S aksen 120 dan trend masih 0, sehingga belum ada peramalan dan ditandai dengan not a number. Yang kedua 100 dan sistem mulai menghitung smoothing 108,0, S aksen 2 112,8, AT atau level 103,2, kemudian BT atau trend minus 7,19 sekian dengan ramalan not a number. Pada minggu kedua ini, kecenderungan permintaan menurun dengan hasil minus 7,199 sekian. Kemudian pada minggu ketiga 140, S aksen T 127,2, S aksen 2T 121,44 dengan AT 132,46, BT atau tren 8,64 sekian, 8,64 sekian dengan ramalan not number. Minggu 1 dan 2 belum ada ramalan karena data belum cukup. Kemudian setelah mendapatkan
Tiga data metode mulai mendeteksi tren naik, kemudian perkiraan permintaan minggu depan menjadi 141,6. Jadi berdasarkan perhitungan metode double exponential smoothing, kita dapat melihat bahwa permintaan air mineral awalnya sempat turun di minggu kedua, lalu naik kembali di minggu ketiga. Dengan melihat pola ini, metode memberikan perkiraan bahwa permintaan minggu keempat akan berada di sekitar 141 unit. Inilah manfaat metode ini, yaitu mampu menangkap perubahan tren naik atau turun pada data permintaan. Sekian penjelasan saya mengenai tampilan dari double exponential smoothing permintaan air mineral. Terima kasih.